Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah jadikan pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara manusia ada yang menginginkan dirinya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menginginkan kebaikan pada sebagian orang. Sehingga ketika orang ini diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mendapatkan hal-hal yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan di akhirat. Dan ada beberapa hadis yang menerangkan tentang orang-orang golongan yang Allah menginginkan orang ini menjadi baik. Paling tidak ada 4 golongan yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan bahas di pagi hari ini. Yang pertama, orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia dijadikan Allah mudah untuk beramal saleh sebelum kematian datang pada dirinya. Sebagaimana datang sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 20943 dengan sanad sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malah." Qila, "Ma yasta'milu ya Rasulullah?" Qala, "Yaftahu lahu 'amalan shalihan baina yaday mautih hatta yarda 'alaihi man haulah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan." Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, istakmalah, maka si hamba ini dibuat melakukan satu pekerjaan. Ma yastamilu ya Rasulullah, apa maksudnya ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah yaftahu lahu amalan sholihan, dibukakannya amal-amal soleh, dibukakannya pintu-pintu kebaikan untuknya, baina yaday mautih, sebelum maut datang pada dirinya, hatta yardu alaihi man haulah, hingga orang-orang di sekitarnya menjadi ridho dengan orang tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini jemaah sekalian,
Dia dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal soleh yang sebelumnya mungkin dia tidak pernah melakukannya, atau mungkin dia jarang melakukannya, atau mungkin dia mengabaikan untuk melakukan amal-amal soleh tersebut. Tapi menjelang akhir-akhir masa tuanya, menjelang akhir-akhir kematiannya, dia mudah untuk melaksanakan amal soleh. Mungkin yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah, dia rajin sholat berjamaah di masjid. Yang sebelumnya dia kikir, dia bakhil mengeluarkan hartanya, menjelang masa-masa akhir hidupnya, dia mudah untuk mengeluarkan hartanya. Yang sebelumnya dia tidak pernah membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran, maka menjelang akhir-akhir hidupnya dia dimudahkan oleh Allah, dibukakannya pintu-pintu kebaikan hingga dia mudah untuk membaca Al-Quran. Yang sebelumnya dia tidak tahu bahwasanya ada keutamaan sholat Isra, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah kajian seperti ini. Nanti kemudian ketika matahari terbit dengan tanda waktu di alarm kita, tambahkan 15 menit ke depan, maka itu adalah waktu awal sholat duha yang Nabi menyebutkan dengan sholat Isra. Yang kata Nabi SAW, man shallal ghoda fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, setelah selesai sholat subuh dia tetap di tempatnya, kemudian dia isi dengan zikir, dia isi dengan thalabul ilmi seperti di pagi hari ini, sampai kemudian terbitnya matahari, tambahkan 15 menit, 20 menit ke depan, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya seperti pahala haji, umroh, sempurna. Ini yang banyak tidak dilakukan kaum muslimin, jemaah sekalian. Kita punya kesempatan duduk di majelis ini sampai terbitnya matahari, tapi terkadang kemudian kita pulang setelah itu. Padahal ada kesempatan kita meraih pahala haji, umroh sempurna, dan itu bisa kita lakukan setiap hari. Panjenengan tidak pulang setelah sholat subuh, zikir atau baca Quran atau apa yang lain yang bermanfaat di masjid sampai terbitnya matahari, tambahkan 15 menit ke depan, kemudian kita sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti pahala panjenengan haji dan umroh. Haji panjenengan ngantri 15-20 tahun, umroh belum tentu setiap bulan atau setahun sekali juga belum tentu. Panjenengan bisa setiap hari dapat pahala haji umroh dengan cara sholat berjamaah di masjid, nunggu sampai terbitnya fajar, sholat 2 rakaat yang namanya sholat Isra, maka panjenengan diberi pahala haji umroh tammatin, sempurna. Dia belum tahu ilmu tentang ini, tapi kemudian di akhir-akhir hidupnya Allah mudahkan dia melaksanakan sholat Isra ini. Maka ini adalah keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kisah pembunuh 100 nyawa di Sahih Bukhari dan Muslim. Mungkin panjenengan sudah banyak mengetahui kisah ini. Di zaman dahulu kata Nabi SAW ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian orang ini ingin bertobat kepada Allah. Kemudian kemudian ditemukan kepada orang yang ahli ibadah. Kemudian dia bertanya kepada sang ahli ibadah, wahai ahli ibadah, apakah ada tobat untukku karena aku telah membunuh 99 nyawa? Apa jawaban sang ahli ibadah? Maka sang ahli ibadah mengatakan, tidak ada tobat untukmu. Dosamu terlalu banyak. 99 nyawa telah engkau hilangkan. Allah tidak akan menerima tobatmu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Maka sang ahli ibadah ini dibunuh oleh orang tadi hingga orang ini genap membunuh 100 nyawa. Kemudian keinginan untuk tobat masih terus ada dalam dadanya. Kemudian ditunjukkanlah dia kepada seorang ahli ilmu. Kemudian orang ini datang pada sang ahli ilmu, sang alim. Kemudian dia bertanya dengan hal yang sama, adakah taubat untukku? Sang alim kemudian mengatakan, Allah maha luas menerima taubatmu. Masih ada taubat untukmu, dengan syarat engkau pergi dari kampung halamanmu menuju desa yang baru, yang di sana engkau bisa beribadah bersama-sama dengan mereka. Singkat cerita, orang ini melakukan perjalanan pergi ke kampung yang baru untuk hijrah dari kampung yang lama. Di tengah jalan, Allah mewafatkan dia. Dia meninggal sebelum sampai pergi ke tempat desa yang baru. Kemudian Allah turunkan 2 malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian masing-masing malaikat ini berselisih akan membawa ke surga ataukah ke neraka. Malaikat rahmat mengatakan dia akan taubat.
dia telah menyesali perbuatannya, maka ini bagianku, aku bawa ke surga. Malaikat azab mengatakan tidak, dia tidak ada kebaikan sama sekali, dia belum pernah berbuat kebaikan. 100 nyawa telah dia hilangkan, ini bagianku, aku bawa ke neraka. Kemudian Allah turunkan malaikat yang ketiga untuk menjadi penengah. Kemudian malaikat yang ketiga mengatakan, ukurlah jarak dari desa yang baru menuju desa yang lama. Kalau ternyata jaraknya lebih dekat desa yang baru, maka bagiannya malaikat rahmat dibawa ke surga. Kalau lebih dekat jaraknya ke desa yang lama, bawalah untuk malaikat azab dibawa ke neraka. Ternyata Allah menghendaki orang ini menjadi baik dan sekali. Dalam riwayat yang lain, jarak desa yang baru Allah dekatkan 1 jengkal menuju dadanya, hingga kemudian menjadi jatahnya malaikat rahmat. Orang ini dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menarik dan faedah dari hadis ini? Kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu, ahli ulama, itu rujukannya orang di atas muka bumi ini. Orang kalau nggak tahu, tanya sama alim. Orang nggak tahu, tanya sama orang yang punya ilmu. Tidak kemudian diselesaikan sendiri permasalahannya. Ya kalau benar, kalau ternyata banyak salahnya, bukankah dia menanggung dosa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli zikr, maknanya adalah alim ulama, jika engkau memang tidak tahu. Karena kunci dari ketidaktahuan adalah bertanya. Dan bertanya kepada alim ulama itu obatnya. Maka kalau kita tidak mengetahui berbagai macam persoalan, terutama dalam masalah agama, bertanyalah pada ahlinya. Ini menunjukkan ahli ilmu, para ulama yang memiliki ilmu itu memiliki keutamaan di atas muka bumi ini. Juga menunjukkan faedah hadis ini adalah celaan bagi kebodohan, jahil terhadap agama. Jahil itu, Bapak Ibu sekalian, bukan karena dia tidak pandai dari sisi akademik. Mungkin seseorang bisa saja dia lulusan S1, S2, S3 boleh jadi, tapi dia tidak tahu bagaimana tentang wudhu yang benar. Dia tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Maka ini kata ahli ilmu dalam agama kita tetap dikatakan jahil. Dia bodoh. Bodoh dari sisi apa? Bodoh dari sisi syariat. Saya pernah menjumpai ada orang, Bapak Ibu sekalian, seorang dosen di Surabaya, mengajar di sebuah universitas ternama di Surabaya. Tapi dia bertanya tentang hal yang urgent, yang ini pelajaran anak sekolah, SD, SMP itu pelajaran dasar, yaitu apa? Bagaimana cara wudhu. Ini seorang dosen jemaah sekalian, yang notabene dia paling tidak S2. Tapi dia masih bertanya bagaimana cara wudhu yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya kefahaman agama itu tidak diukur dari tingkat intelektual manusia. Kalau intelektual manusia itu adalah takaran orang itu pintar dari sisi agama, maka Haman, perdana menterinya Fir'aun, itu pasti orang paling pintar di agama kita. Tapi buktinya apa? Haman masuk neraka. Kepintarannya menjadi perdana menterinya Fir'aun tidak menjadikan dia menjadi kenal dengan Allah. Dia bangun piramid karena Fir'aun meminta untuk dibangunkan tangga yang tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Maka dibangun oleh Haman apa? Piramid. Untuk apa? Agar Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Bukankah dia orang pintar? Pintar juga. Tapi kepintarannya dari sisi akademik tidak menyebabkan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pengenalan seorang hamba kepada Allah tidak tergantung pada tingkat intelijensi manusia. Bilal bin Rabah, siapa beliau? Seorang budak, tidak bernilai harganya. Disiksa oleh Muawiyah bin Khalaf, majikannya, di tengah padang pasir, ditimpa dengan batu yang besar, yang notabene pasti orang akan nyerah. Padang pasir panas, ditimpa batu agar Bilal keluar dari agama Islam, kembali kepada agama nenek moyangnya. Apa yang dikatakan Bilal? Ahad, 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 begitu terus dia ucapkan. Yang menyatakan keislamannya dia, ketauhidannya pada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tingkat intelijensi manusia itu bukan parameter bahwasanya dia menjadi orang yang ahli. Pun demikian di sana ada celaan dari Allah bahwasanya orang yang tidak tahu itu ya, dia harus bertanya. Karena obatnya kebodohan itu dengan bertanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna masifa'ul ilmi as-su'al.
obatnya kebodohan itu bertanya. Maka ini menunjukkan kepada kita faedah yang kedua. Faedah yang berikutnya dari hadis pembunuh 100 nyawa tadi adalah keutamaan orang alim dibanding dengan orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang alim bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ilmu yang dia miliki tidak dimiliki sendiri, tapi dia sebarkan untuk orang lain. Tapi kalau ahli ibadah, dia ibadah untuk dirinya sendiri. Maka Nabi membandingkan dengan orang alim dengan ahli ibadah. Di riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan wa inna fadlal alim 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badr ala sa'il kawakib. Bandingannya orang alim dengan orang ahli ibadah seperti bulan purnama di tanggal 15 dengan bintang-bintang di sekitarnya. Kalau panjenengan lihat bulan pas tanggal 13, 14, 15, 16, itu pasti lebih terang di langit dibanding dengan benda-benda langit lainnya. Itulah keutamaan orang yang punya ilmu. Maka Nabi seringkali mengucapkan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi tiap-tiap individu kaum muslimin, terkhusus ilmu-ilmu yang terkait dengan pribadinya. Bagaimana dia sholat yang benar, wudu yang benar, puasa yang benar, infak yang benar, dan seterusnya. Itu harus dipelajari dan tidak bisa diwakilkan pada orang lain, kecuali yang terkait dengan hal-hal yang fardu kifayah. Kemudian faedah berikutnya menunjukkan tentang syarat-syarat diterimanya taubat seorang hamba. Tadi dijelaskan di Sahih Bukhari tentang orang yang membunuh tadi. Syaratnya dari yang alim apa? Pergilah engkau dari desamu yang baru, yang lama menuju desa yang lama, yang baru. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah pada Allah dan engkau beribadah di sana. Maka kata para ulama disebutkan ada 5 syarat taubat kita diterima oleh Allah. Seandainya ada seorang hamba memiliki dosa, maksiat, jika dia ingin Allah mengampuni dosanya, Allah terima taubatnya, maka dia harus melakukan 5 hal. Di sana disebutkan pula hal ini di kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah di bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin taubat dari dosa-dosanya, mungkin dosa mencuri, dosa menipu, dosa dusta dan seterusnya, kalau dia ingin taubat dan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, dia harus ikhlas. Jadi taubatnya bukan karena dia sungkan sama orang lain. Taubatnya bukan karena dia takut sama penegak hukum, bukan takut sama KPK misalnya, kemudian dia nggak korupsi lagi, bukan. Tapi taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu, setiap amal itu butuh dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan pahala ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka ketika orang ingin taubatnya diterima oleh Allah, yang namanya taubatan nasuha, dia harus ikhlas karena Allah, bukan karena dia khawatir dirinya nanti dapat bahaya, mungkin dia sungkan, tidak enak sama tetangga, kok saya sering dosa. Bukan, tapi karena Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka taubat yang pertama ini syaratnya harus dipenuhi. Yang kedua, agar taubat nasuha kita diterima oleh Allah adalah kita menyesali dan sedih dengan dosa yang telah kita lakukan. Seseorang yang ingin bertobat dari dosanya, dia harus menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia tidak boleh berbangga. Dia tidak boleh banyak menceritakan pada orang lain. Oh iya, saya dulu waktu masih muda minum ini segini, wah biasa bagi saya. Itu tidak boleh diceritakan. Kalau misalnya dia ingin tobat dari minum-minuman keras, jangan dengan bangga dia menceritakan saya bisa bobol rumah ini, saya bisa membobol motor ini dalam hitungan 2 detik. Dia ceritakan kejahatan dia di masa lalu. Itu tidak usah diceritakan. Dia harus menyesal. Karena ada orang itu ketika dia berbuat dosa, malah dia senang, malah dia bangga. Yang ketiga syaratnya adalah dia harus meninggalkan maksiat tersebut untuk selama-lamanya. Dia tidak boleh ingin kembali lagi. Maka di antara piranti untuk meninggalkan maksiat ini, kata para ulama, kalau terkait dengan benda-benda, maka benda-bendanya ditinggalkan. Kalau terkait dengan pekerjaan, dia harus pindah dari pekerjaannya.
Dia biasa minum minuman keras misalnya. Dia ingin tobat dari minuman keras. Bagaimana caranya? Maka semua pernak-pernik botol-botol minuman keras harus dia hancurkan, harus dia singkirkan. Karena kalau tidak, suatu saat dia pasti akan ingin kembali mengulang, ingin minum hal yang sama. Karena setan ingin membisikkan kita, itu loh minuman itu dulu enak itu. Apa enggak kamu ingin lagi? Setan membisiki kita. Maka caranya kata para ulama di poin ketiga ini, tinggalkan seluruhnya, termasuk pernak-perniknya harus ditinggalkan, tidak boleh dikoreksi, dia harus meninggalkan serta-merta. Kemudian apa yang keempat, dia bertekad tidak mengulang kembali. Karena ada orang itu ketika dia meninggalkan dosa yang dia lakukan, ketika dia bertobat, kalau ada kesempatan dia ingin mengulang kembali. Ada orang itu ketika dia meninggalkan dosa karena dia nggak punya kesempatan lagi. Saya contohkan kembali, dia misalnya minum minuman keras, kesempatannya sudah habis, dia nggak punya uang, nggak punya teman untuk bareng-bareng minum, kemudian kondisi kesehatannya juga sudah mulai menurun. Wah, saya tak tobat aja, sudah tua, saya nggak minum lagi. Ternyata suatu ketika Allah berikan dia uang, rezeki, dia berikan Allah berikan teman-teman kembali yang lama, kemudian diberi kesehatan kembali. Apa yang terjadi? Nanti dia kembali mengulang lagi dosa yang lama. Maka dia harus bertekad, saya nggak akan mengulang kembali. Ini penting ya Mas, karena orang kadang kalah dengan tekad. Inginnya taubat, tapi tekadnya kalah kuat, hingga kemudian dia gagal dalam bertobat. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan ketika masih ada waktunya. Kapan waktunya? Yaitu satu, sebelum matahari terbit dari sisi barat, yaitu ketika menjelang hari kiamat. Dan yang kedua adalah ketika nyawa belum sampai ke tenggorokan, ketika nazak sakaratul maut, orang baru tobat, maka tobatnya nggak diterima sama Allah. Karena ketika sakaratul maut dia bertobat, maka posisi dia sedang ditunjukkan tempatnya calonnya di surga ataukah tempat calonnya di neraka. Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah bersama dengan bala tentaranya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fir'aun itu diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Maka kemudian dia menyatakan, saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun mau tobat menjelang kematiannya di Laut Merah. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril khawatir Allah memberikan rahmatnya pada Fir'aun. Kemudian malaikat Jibril mengambil lumpurnya Laut Merah, kemudian disumpalkan di mulutnya Fir'aun, supaya Fir'aun tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena tempat duduknya sudah diperlihatkan di neraka. Kemudian dia mau taubat, terlambat jamaah. Maka taubat itu dilakukan sebelum apa? Sebelum nyawa di tenggorokan. Ini syarat 5 taubat yang akan membuat seorang hamba akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada poin yang pertama. Orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah adalah orang yang dimudahkan untuk melakukan amal soleh sebelum akhir kehidupannya. Berarti orang ini mendapatkan apa, Pak? Namanya husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memperoleh husnul khotimah? Kan nggak. Kita kan pengen semuanya jamaah sekalian, kita mati itu dalam keadaan endingnya baik, husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Bukan meninggal ketika nyunzalu tadi sedang menggak minuman keras, mati. Ya, sedang maksiat, mati. Kita kan ingin ketika mungkin alhamdulillah baca Quran, Allah wafatkan kita. Sedang sujud salat subuh berjamaah di masjid, Allah wafatkan kita. Sedang majelis taklim seperti ini, Allah wafatkan kita. Karena kan orang meninggal itu kan meninggal tunggu giliran kan Pak ya. Bisa panjenengan duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan panjenengan duluan. Sami Pak.
Karena kalau meninggal itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak mengenal status, tidak melihat si A si B ini siapa. Mentang-mentang dia ketua takmir sih meninggali kerian, belum nggak bisa. Maut kalau datang itu satu, tidak pernah mau tahu kita itu siapa. Mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, maut gak mau tahu. Yang kedua, maut kalau datang tidak mau tahu kita sedang di tempat apa. Mau di tempat majelis taklim, atau di tempat maksiat, atau di mana, mau gak mau tahu. Yang penting Allah utus saya untuk ngambil nyawamu, tak ambil. Yang ketiga, mau tidak mau tahu ketika kita itu dengan siapa. Bersama dengan jamaah seperti ini kan, dengan orang-orang soleh dan solehah kan, ataukah dengan orang-orang yang berbuat dosa, mau tidak mau tahu. Jadi mau itu nggak mau tahu kita siapa, di mana, dan dengan siapa. Karena persoalan maut itu adalah misteri yang Allah berikan untuk kita. Karena ilmunya hanya Allah yang tahu. Maka tugas kita apa? Mempersiapkan diri. Agar nanti tamu yang kita itu nggak tahu kapan datangnya, tapi pasti datang, itu kita sudah siap. Maka kita ingin dalam kematian kita ini meraih namanya husnul khotimah. Bagaimana caranya? Pertama, agar kita mendapatkan husnul khotimah, lakukan 3 amalan ini sekaligus. Lakukan amal ini sekaligus di poin pertama. Ini ada di Musnad Imam Ahmad di nomor 22126. Monggo Pak kalau mau muncul Pak, saya mengirim dulu Pak. Masih panas ternyata. Yang pertama, yaitu melakukan 3 amal soleh sekaligus. Apa saja itu? Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la." Ya Muhammad, apa yang sedang dibicarakan malaikat di atas langit sana? Nabi mengatakan, "La adri ay Rabbi." Saya tidak tahu ya Allah. Kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tetap mengatakan, "Saya tidak tahu ya Allah." Kemudian Allah membukakan pandangan mata beliau hingga kemudian beliau melihat apa-apa yang di langit dan di bumi. Kemudian Allah kembali bertanya, "Ya Muhammad, apa yang sedang dibincangkan malaikat di atas langit sana?" Nabi mengatakan, "Qultu fil kafarat wad darajah." Ya Allah, para malaikat sedang berbincang tentang amal-amal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat seorang hamba. Apa saja itu? Satu, kata Nabi SAW, malaikat sedang memperbincangkan amal, yaitu al-masyu alal aqdami ilal jamaat. Amal yang bisa mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, dan menyebabkan kita nanti insya Allah mati husnul khotimah adalah banyak melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ustaz, saya naik motor ya Ustaz, nggak jalan kaki. Apalagi saya Pak, dari warung ke sini kalau jalan kaki saya tidak sampai zuhur di sini. Ya naik motor. Mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya putaran rodanya dihitung Pak. Kalau jalan kaki itu kan panjenengan satu kaki melangkah, mengangkat derajat, satu kaki melangkah, menghapus dosa. Maka para sahabat dahulu kalau mau minta izin sama Nabi, ada seorang sahabat itu rumahnya itu jauh dari masjid Nabawi. Kemudian minta izin sama Nabi, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya izin pindah di area Masjid Nabawi? Kenapa? Rumah saya jauh dari Masjid Nabawi. Saya pengen cepat datang ke masjid." Nabi mengatakan, "Jangan, kamu tetap di rumahmu saja yang jauh. Karena setiap langkahmu itu satu mengangkat derajat, satu kakinya lagi menghapus dosa." Jadi semakin panjenengan rumahnya jauh dari masjid Darul Takim ini, Mbak, panjenengan pahalanya semakin banyak. Maksud rumah saya sebelah itu ya, panjenengan muter dulu.
muteri perumahan. Karena setiap langkah itu dihitung, Pak. Maka memperbanyak langkah menuju masjid salat berjamaah itu salah satu langkah kita untuk bisa meraih husnul khotimah kelak insyaallah taala. Amin. Yang kedua apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal julusu fil masajid khilafas salawat. Tetap duduk di masjid setelah sholat sambil menunggu sholat berikutnya. Paham Pak? Bu? Panjenengan setelah sholat tidak pulang, nunggu sholat berikutnya. Bisanya kapan itu? Maghrib. Panjenengan bisa ya? Panjenengan maghrib sampai isya jangan pulang, Bapak di sini saja. Baca Quran, zikir, diskusi sama teman-teman jamaah untuk kehidupan dunia akhirat, untuk kemakmuran masjid sampai isya ditegakkan. Maka ini termasuk wal julusu fil masajid khilafas salawat. Nunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Kalau panjenengan duhur, subuh ke duhur kan kejauhan Pak ya. Kecuali panjenengan itikaf, kalau puasa itu bisa. Jadi yang paling memungkinkan kita maghrib ke isya. Kalau panjenengan bisa asar sekalian nanti asar niatnya adalah asar saya nunggu maghrib, alhamdulillah. Semakin banyak yang kita tunggu sholatnya. Karena orang menunggu sholat satu ke sholat berikutnya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitung dia mendapat pahala sholat. Selama dia tidak batal wudunya dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi kalau dia batal, dia keluar wudu, balik lagi ke masjid sambil nunggu sholat berikutnya. Itu selama dia nunggu sekian jam, itu dihitung pahala dia sholat selama itu. Apa nggak enak itu? Mudah dalam Islam ini untuk meraih pahala ini. Yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan husnul khotimah? Wa iblaghul wudu fil makarih. Memperbagus wudu. Menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka badan kita kena air. Mungkin waktu musim dingin, peralihan musim panas ke dingin ke musim panas itu kan ada namanya musim apa? Bediding ini. Itu kalau kena air masya Allah sampai masuk ke tulang-tulang rasanya. Kadang kita wudunya asal-asalan. Maka kalau kita tetap berusaha untuk wudu sempurna, maka masuk di hadis ini. Atau panjenengan mungkin sedang meriang-meriang badan lah. Mungkin pengennya cuma air-air asal-asalan. Tetap panjenengan sempurnakan wudu, maka masuk di hadis ini. Apa keutamaannya? Satu, banyak melangkahkan kaki ke masjid sholat berjamaah, menunggu sholat satu ke sholat berikutnya, dan memperbagus wudu di saat kita tidak suka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man fa'ala dzalika asa bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa melakukan tiga hal ini sekaligus, banyak melangkahkan kaki ke masjid sholat jamaah, kemudian nunggu sholat satu ke sholat berikutnya, memperbagus wudu di saat kita tidak suka, maka Allah akan jamin kehidupannya kehidupan bi khairin yang baik. Hidup orang seperti ini dijamin Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Dijamin rezekinya, dijamin keselamatannya, dijamin keluarganya. Kemudian apa? Diberi kematian yang baik pula. Berarti apa? Husnul khotimah. Dan yang ketiga, dosa-dosanya orang seperti ini seperti dosa bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Subhanallah. Betapa banyak pahalanya, Pak. Berat mau betul? Berat mau betul, Pak? Kita coba, ya, panjenengan cobi, ya, kita berusaha. Karena yang sulit itu terkadang gara-gara kita belum nyoba masalahnya. Jadi awang-awangan dulu, wah katanya kok abot deh. Panjenengan banyak ke masjid jamaah berjamaah. Kalau panjenengan berkesempatan jalan kaki, monggo jalan kaki. Kalau enggak, ya naik motor lah. Karena motor itu juga nikmat dari Allah, kemudahan yang Allah berikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihil darajat." Maukah kalian aku tunjukkan kepada amal-amal yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan demikian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isbagul wudu alal makarih.
menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka. Wa kasratul khata ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Wa intidaru sholati ba'da shalah, menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. 3 hal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadalikumul riba, disebut dengan riba. Panjenengan ngertos riba itu apa? Riba itu orang yang menunggu, berjaga di perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri kafir yang sedang perang. Jadi yang orang di perbatasan menunggu, jaga. Itu pahalanya 3 tadi itu, kayak orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Orang yang jaga seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, maka matanya yang melek terus berjaga supaya musuh tidak masuk ke negeri kaum muslimin, itu mata yang tidak akan dijilat oleh api neraka. Berarti keutamaan 3 hal tadi, banyak melangkah ke masjid, nunggu sholat satu ke sholat berikutnya, menyempurnakan wudhu di saat kita tidak suka, maka pahalanya Allah masukkan surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu bagaimana cara kita bisa husnul khotimah, yaitu melakukan 3 amalan itu sekaligus. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa meraih husnul khotimah? Datang sebuah hadis Nabi SAW di Sahih Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan akhirnya. Jadi amal kita Bapak Ibu sekalian, itu jangan terpesona kita, jangan terperdaya dengan amal kita sepanjang hidup. Karena parameternya orang ini baik apa tidak itu di ujungnya. Nah, agar ujungnya ini baik, maka pembiasaan sebelumnya itu penting. Karena seseorang itu diwafatkan di atas kebiasaannya. Saya ulang, seseorang itu diwafatkan di atas kebiasaannya. Kata Nabi SAW, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Seseorang itu dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah ketika dia meninggal dunia di atas apa yang biasa dia lakukan. Dia biasa melakukan amal-amal soleh, maka di saat itu Allah wafatkan dia. Banyak kita dengar, banyak kita baca, dapat cerita orang ketika baca Al-Quran yang meninggal dunia. Karena apa? Kebiasaan dia baca Al-Quran, maka Allah wafatkan dia di atas kebiasaannya. Maka poin yang kedua, agar kita bisa meraih husnul khotimah, membiasakan amal soleh. Panjenengan harus punya amalan yang rutin dilakukan. Misal habis subuh panjenengan deres Quran, walaupun tidak banyak cuma sak lembar, tapi rutin setiap kali sholat, habis sholat panjenengan deres Quran. Itu rutin, tidak banyak tapi rutin. Insya Allah kita akan diwafatkan di atas kebiasaan kita. Orang ini biasa sedekah, insya Allah dia diwafatkan di atas kebiasaannya sedekah. Begitu seterusnya. Contoh paling real adalah kisah sahabat Khalifah menantu Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ketika meninggal kondisinya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Beliau meninggalnya bagaimana? Panjenengan tahu kisahnya? Beliau meninggal ketika membaca Quran. Ketika beliau sedang berpuasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Ketika rumah dinasnya Utsman bin Affan dikepung selama 30 hari oleh orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan kaum muslimin. Datang dari Irak, datang dari Mesir, memboikot Khalifah Utsman bin Affan hingga Utsman bin Affan tidak bisa keluar untuk bisa minum di sumur yang beliau beli. Suplai makanan dikirim oleh para sahabat ke rumah Utsman dengan cara diam-diam. Tujuannya apa? Agar Utsman turun dari jabatannya jadi presiden. Apa yang Utsman lakukan? Beliau tetap bertahan. Ketika itu beliau berusia 83 tahun. Bisa dibayangkan usia sudah sepuh, 83 tahun. Ketika beliau membaca Al-Quran di pagi hari itu, beliau berharap orang-orang yang tidak suka ini, yang di luar ini, taubat, berhenti.
nggak ganggu lagi. Ternyata orang-orang itu tetap masuk merangsek ke rumahnya Utsman bin Affan, kemudian membawa pedang dan segala macam senjata tajam ingin membunuh Utsman bin Affan. Istrinya kemudian menghalang-halangi hingga kemudian terluka di bagian tangan dan tubuhnya. Dan Utsman kemudian wafat di atas ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Dan menarik jemaah sekalian, kenapa Utsman Allah wafatkan di atas membaca Al-Quran? Datang sebuah hadis yang sampai pada kita, yang panjenengan mungkin pernah dengar hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini yang meriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan sahabat yang lain. Hadis tadi itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang meriwayatkan Utsman bin Affan. Sehingga apa? Beliau praktekkan betul bagaimana membaca Al-Quran. Beliau baca ketika di luar sholat dan di dalam sholat. Bahkan Utsman bin Affan diriwayatkan beliau khatam Al-Quran dalam satu rakaat berdiri di sholat malam. Sholat malamnya Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, selepas Isya beliau berdiri sholat khatam 30 juz sampai mendekati waktu sahur. Itu beliau lakukan hampir tiap malam. Ini menunjukkan apa? Kebiasaan Umar Utsman apa? Baca Quran. Maka beliau diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya apa? Membaca Al-Quran. Nah, yang kita khawatirkan itu kan kita ini membaca, kita ini kebiasaannya nggak kebiasaan baik. Kemudian pas ternyata Allah wafatkan kita. Loh, apa nggak suul khotimah? Orang biasa menggak minuman keras, biasa dia berjudi, biasa dia merampok, biasa dia berdusta. Allah wafatkan saat itu, bukankah itu suul khotimah? Karena orang itu diwafatkan di atas kebiasaannya, Bapak Ibu sekalian. Maka kita, saya, panjenengan semua, dimotivasi apa? Punya amal-amal yang itu menjadi kebiasaan kita setiap hari. Walaupun orang tidak banyak yang tahu, atau mungkin orang tidak tahu lah amal kita, karena juga nggak perlu orang tahu amal kita. Yang tahu kan hanya Allah. Karena kalau kita sering orang tahu amal kita, nanti kita khawatirnya riya. Ada seorang ulama soleh yang setiap hari ketika dia dari rumahnya ke tempat dia mengisi kajian pengajian, itu memberi makan orang di pasar yang buta, ya tidak bisa apa-apa. Kemudian dia setiap hari ngasih makan. Orang-orang mengatakan, ya alim, orang ini loh tidak bisa berterima kasih sama anda. Kok nggak tahu siapa anda? Kok tiap hari kok sampean kok kasih makan terus? Maksudnya orang-orang kan orang ini nggak bisa bilang terima kasih, juga nggak tahu siapa orang tadi, begitu maksudnya. Maka sang alim mengatakan apa? Iya benar, dia tidak tahu saya, tidak bisa mengucapkan terima kasih pada saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang saya lakukan setiap hari. Nah, ini menunjukkan kepada kita beramal itu, ya, yang penting apa? Keikhlasannya, sehingga kemudian mau orang peduli sama kita, mau orang menyanjung kita, nggak ada efeknya, Bapak Ibu sekalian. Karena kadang orang kalau beramal itu kalau dipuji itu nambah amalnya, kalau dicaci mengkeret amalnya. Panjenengan rajin ke masjid, masya Allah, senang semangat. Begitu dihujat, nggak datang ke masjid lagi. Nah yang seperti ini nggak benar. Karena seharusnya dia beramal karena Allah saja. Mau orang suka, mau orang nggak suka, dia tetap jamaah ke masjid. Mau orang nggak suka, mau orang suka, dia sedekah, tetap dia sedekah. Ini menunjukkan apa kepada kita? Amal saleh itu harusnya dibiasakan, ya, supaya apa? Kita mendapatkan husnul khotimah di atas kebiasaan kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa meraih husnul khotimah? Yaitu dengan banyak berbuat baik kepada orang lain. Kalau yang poin kedua tadi, amal soleh untuk diri kita sendiri. Yang poin ketiga ini, yaitu berbuat baik, amal itu yang manfaatnya untuk orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim di Mustadraknya dengan sanad sahih, Nabi mengatakan,
al-ma'rufu ilan nas yaqi sahibaha masari as-su wal afati wal halakat. Berbuat baiknya seseorang kepada manusia yang lain, ya, menghindarkan pelakunya yang suka berbuat baik tadi itu dari kematian yang buruk, mati su'ul khotimah. Dihindarkan Allah dari musibah dan dihindarkan Allah dari kehancuran baik diri maupun harta. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, Bapak Ibu sekalian, banyaklah berbuat baik untuk orang lain. Karena ketika berbuat baik untuk orang lain, maka panjenengan akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, panjenengan sedekah. Berbuat baik kan untuk orang lain? Iya. Nabi mengatakan, "Innas sadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an maitata as-su'." Sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa memadamkan marahnya Allah. Jadi kalau Allah itu biar nggak marah sama kita, nggak murka, kita dikasih azab ini itu, banyak sedekah Bapak Ibu sekalian, maka akan meredam marahnya Allah dan menghindarkan pelakunya yang suka sedekah dari kematian yang buruk, diberi kematian yang husnul khotimah. Pernah datang seseorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah." Orang ini datang pada Nabi bertanya tentang dua hal. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cintai? Dan apakah amal yang paling Allah cintai? Jadi orang ini bertanya tentang siapa orang dan amal apa? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Manusia yang paling Allah cintai adalah ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Semakin banyak panjenengan ngasih manfaat untuk orang lain, baik harta kita, tenaga kita, sumbangsih pikiran kita, waktu luang kita, maka panjenengan akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ingin Bapak Ibu sekalian, Allah ini mencintai kita. Maka caranya bagaimana? Kasih manfaat untuk orang lain, memberi faedah pada orang lain, bukan malah ngerepotin orang. Ada sebagian orang itu sukanya ngerepotin orang. Ini enggak, orang ini ingin Allah cinta sama dia, maka bagaimana caranya? Saya enggak pengen ngerepoti orang, saya justru ingin membantu orang. Dia bantu dengan hartanya, dia bantu dengan tenaganya, dia bantu dengan sumbangsih saran-sarannya, dia bantu dengan kelebihan waktu yang dia miliki. Maka orang ini semakin besar manfaatnya untuk orang lain, maka semakin Allah mencintai orang tersebut. Paham Bu? Coba. Terus amal apa yang paling Allah cintai? Nabi menyebutkan, wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala. Amal yang paling Allah cintai adalah satu, sururun yudkhiluhu ala muslim. Satu, memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya seorang muslim. Menyenangkan orang, Pak. Jangan bikin orang sedih, jangan bikin orang takut sama kita. Bikin orang gembira dengan kehadiran kita, dengan upaya kebaikan-kebaikan kita. Maka itu amal yang paling Allah cintai. Memasukkan kegembiraan pada orang lain, membuat sedih orang, membuat takut orang, itu dosa dan zalim. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika sedang istirahat sambil memegang pedang senjatanya. Kemudian sahabat yang lain iseng, pedangnya disembunyikan. Apa yang terjadi? Sahabat ini ketika bangun ketakutan. Kenapa? Senjatanya nggak ada di tangannya. Karena di masa itu bisa saja orang kafir datang tiba-tiba menyerang kaum muslimin. Maka senjata itu adalah temannya tidur. Nah kok tahu-tahu
disembunyikan sama temannya. Melihat temannya ini ketakutan, kok senjata saya nggak ada, temannya ketawa. Ya, jadi guyoni temannya dengan cara menyembunyikan senjata. Nabi marah. Jangan kau buat takut temanmu dengan candaanmu. Itu nggak boleh. Bahasa kita apa? Ngeprank. Bahasa anak muda sekarang itu ngeprank, ya. Bikin orang takut, bikin orang kaget, habis itu ketawa. Itu nggak boleh, dosa. Pas bulan puasa itu paling sering, ya. Orang lain bikin takut, dia ketawa. Kenapa itu? Mercon. Nah, kalau ngisi habis pulang terawih atau pas kalau etikaf malam itu, anak-anak kecil-kecil itu, saya nggak tahu ngapain. Ternyata mercon itu ditaruh di tengah jalan. Saya lewat, saya kaget, dia ketawa loh. Alhamdulillah saya nggak jantungan gitu aja ya. Nah kalau orangnya jantungan gimana? Ya saya tahu suaranya mercon kayak gini, tapi tetap aja kaget gitu. Nah, dia semakin orang kaget, semakin ketawa mereka. Itu enggak boleh Bapak Ibu sekalian. Bikin orang surprise, kaget terus kita ketawa itu enggak boleh. Karena hukum asalnya itu ngasih kegembiraan pada orang. Istri ya masakkan suami yang enak supaya istri suaminya senang, itu pahalanya besar. Suami ngasih hadiah, ngasih kejutan sama istri, tambahan uang belanja misalnya, itu istrinya, masya Allah, ibunya paling senang. Intinya memasukkan kegembiraan. Yang kedua, ayat sifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan dari orang lain. Mungkin ada saudara kita yang kesulitan ekonomi, kita bantu. Mungkin kesulitan dalam masalah rumah tangga, kita bantu, kasih jalan keluar. Kesulitan dalam pekerjaan, dibantu, mungkin dijadikan pekerjaan yang lebih bagus, seterusnya. Ya, jadi mengangkat kesulitan dari orang lain itu pahalanya besar. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang Allah cintai apa? Au yaqdi anhu dainan, yaitu melunasi hutang saudaranya. Melunasi hutang. Itu pahalanya besar, Bu. Bapak Ibu sekalian, pahalanya besar, Bu. Membantu orang yang sedang kesulitan ekonomi, membayar hutang tidak bisa-bisa karena nggak ngumpul-ngumpul duit. Ada orang kaya muksinin kemudian, ya Pak, saya yang bayar, saya yang lunasi. Itu pahala orang ini besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallallahu yaumal qiyamah tahta dhilla arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pahala orang yang bayar utang, melunasi utang atau menunda pembayaran utang. Karena ada orang itu kalau bayar utang, ya misalnya kadang kan minta tempo, kita kadang kan punya kesulitan ya. Awalnya kita bilang, Pak saya pinjam, Bu saya pinjam, 1 bulan nanti saya bayar. Kalau pas gajian bapaknya, kan gitu ya. Atau pas dapat arisan saya bayar. Kok darurat ternyata uangnya terpakai untuk ini dan itu, kemudian mundur kan. Kita minta tempo sama orang yang punya uang. Jangan diam saja Pak, Bu. Kalau punya hutang, kalau panjenengan belum bisa bayar di waktu yang sudah disepakati di awal, jangan diem saja. Minta uzur sama orangnya. Minta tempo, minta tangguh, jangan diem saja, itu tidak boleh. Nanti apa? Yang punya uang kan mikir, loh, wis tanggal wayang ini jadi janji ini tanggal 1 kok belum dibayar. Akhirnya seudon nanti. Panjenengan telepon, panjenengan WA, panjenengan SMS atau apalah. Mohon maaf Pak, Bu, saya minta tempo, mundur lagi ya seminggu ya misalnya. Atau mundur 1 bulan depan ya. Itu pahalanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan di bawah naungannya Allah ketika nanti di hari kiamat. Atau di hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad Nabi mengatakan barang siapa memberi penundaan hutang, ini enggak melunasi tapi memberi penundaan, maka orang itu akan diberi pahala oleh Allah nilai sedekah sebesar uang yang dia pinjamkan. Paham maksudnya Pak? Jadi kalau panjenengan ngutangin seseorang 500.000 misalnya,
janji 1 bulan, ternyata dia minta tempo mundur sebulan lagi lah. Maka kata Nabi SAW, tempo sebulan berikutnya itu, setiap hari yang punya uang tadi itu diberi oleh Allah pahala sedekah 500.000 selama 1 bulan. Paham maksudnya? Kalau dia minta tempo yang kedua, maka Allah akan berikan 2 kali lipat nilai pahala sedekah dia. Jadi di bulan kedua dia mendapatkan pahala sedekah 1 juta setiap hari selama 1 bulan. Kalau dia ingin dapat pahala lebih, bebaskan. Nggak usah bayar. Saya ingin mendapat pahala naungan di akhirat, saya bebaskan hutangnya. Itu akan lebih bagus. Ini keutamaan bagi orang yang punya uang, Pak. Saya ulang, ini keutamaan orang yang punya uang, yang bebaskan atau memberi tempo. Tapi hadis kayak gini nggak boleh dipakai orang yang hutang. Paham ya? Kalau kalian paham enak. Hadis ini panjenengan pakai datang kepada si A, Pak, saya hutang ini ya, aduh nggak punya uang saya. Loh, kan ada hadisnya Pak. Kalau ini tidak tepat, jangan dipakai hadis ini untuk kita yang pinjam, ini untuk orang yang punya uang. Apa spiritnya orang yang punya hutang? Apa spiritnya? Semangatnya apa? Melunasi. Ditagih nggak ditagih, panjenengan harus melunasi. Jangan nunggu di SMS, jangan nunggu diingatkan. Kalau sudah memang perjanjiannya 1 bulan, panjenengan harus bayar tepat 1 bulan. Kalau bisa kurang dari itu, bagus. Kalau untuk urusan hutang piutang, panjenengan tidak boleh husnuzon. Napa? Berbaik sangka. Kok tanggal wayang ini gak dilingno aku ya? Ojo-ojo aku dibebasno utang. Loh, ini tidak boleh. Panjenengan tidak boleh berbaik sangka sama orang yang punya uang. Panjenengan harus melunasi. Apa kata Nabi? Orang yang punya uang, orang yang cukup, tapi nggak mau melunasi hutang saudaranya, sementara sudah dia punya, maka orang ini zolim. Dihukumi apa? Zolim. Dia pakai uangnya orang ya, Pak. Orang kan juga butuh waktu itu. Maka kalau sudah punya, jangan bilang, emang dibayar gaya hutang, dibayar sini sih. Itu yang salah. Panjenengan ditagih nggak ditagih, tetap panjenengan harus bayar. Pahalanya besar loh. Bagi orang yang melunasi hutang, bebaskan atau nunda. Tapi kalau orang itu punya hutang, kemudian suka nunda-nunda, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah akan buat hidupnya susah. Tapi kalau ada orang yang berniat bayar tapi belum cukup uangnya, maka apa kata Nabi? Allah akan bantu dia untuk bisa menyegerakan bayar hutangnya. Dijamin, Pak. Maka tidak boleh hutang niatnya ngemplang, nggak boleh. Niatnya hutang itu apa? Bayar. Walaupun entah kapan selesainya gitu ya. Karena ingat, hutang itu terbawa sampai mati loh. Hutang itu kalau nggak dibayar terbawa sampai mati. Pernah datang beberapa jenazah pada Nabi untuk disolati. Kalau disolati Nabi berarti kan syafaat. Nabi tanya mesti, orang ini punya hutang enggak? Enggak punya ya Rasulullah. Nabi solati. Datang lagi jenazah berikutnya, orang ini punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah. Punya warisan? Punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Kenapa? Warisannya bisa dibayar untuk bayar hutang. Datang jenazah ketiga, ditanya sama Nabi, punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah, 3 dinar. Punya uang warisan? Enggak punya ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, tolong kalian salati sahabat kalian ini. Saya enggak mau nyolati. Nabi tidak mau mensolati orang yang punya hutang yang tidak ada jagan untuk bayar. Melihat itu Abu Qatadah radhiyallahu anhu sahabat Nabi kasihan. Ya Rasulullah, saya yang nanggung 3 dinarnya, saya yang nanggung. Benar kamu nanggung, kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah baru mau mensolati orang tadi. Setelah dimakamkan, tanya lagi sama Abu Qatadah, sudah kau bayar belum hutangnya? Belum ya Rasulullah. Ayo undang dibayar. Besok ketemu lagi, tanya lagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dibayar? Sudah ya Rasulullah. 2 hari baru dibayar. Apa kata Nabi? Baru sekarang kulitnya mayitnya dingin. Paham Pak ceritanya? Ternyata hutang yang belum dibayar
itu membuat si mayit itu tersiksa di neraka, di alam kubur. Padahal baru 2 hari jeda untuk bayar. Ada yang nanggung 1 hari yang lalu, baru dibayar hari kedua. Lalu bagaimana kalau ada orang meninggal dunia, hutangnya sama ahli warisnya nggak dibayar-bayar? Apa nggak tersiksa? Apa nggak kasihan itu yang meninggal dunia? Kasihan. Bahkan orang yang syahid saja, yang mati di medan jihad, yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diberi 72 bidadari, bisa memberi syafaat 70 orang ahlinya. Itu kalau dia punya hutang ketika sebelum perang, maka dia belum bisa masuk surga sampai hutangnya dilunasi keluarganya. Apalagi bukan orang mujahid, orang biasa-biasa saja, tambah sulit nanti masuk surganya. Maka orang yang masuk surga tertahan dulu sampai hutangnya dilunasi. Ini bukan berarti panjenengan tidak boleh hutang dulu. Karena hutang itu kata orang ibarat makanan gak ada garamnya. Sepoh. Mosok Ustaz hidup gak hutang. Boleh Pak, hutang itu masalah sosial. Boleh, tidak apa-apa. Saya porsinya bukan sedang melarang, bukan, cuma mengingatkan kalau hutang dibayar, itu aja. Ya. Terus kemudian keutamaan orang yang memberikan pelunasan hutang. Baik. Terakhir ya, saya sampaikan di poin yang pertama tentang orang yang husnul khotimah. Caranya bagaimana? Yang keempat, menjaga Allah. Kalau panjenengan menjaga Allah, menjaga apa? Perintahnya Allah, larangannya Allah jangan dilanggar, hak-haknya Allah jangan diterjang, maka panjenengan akan diberi husnul khotimah. Karena kalau orang menjaga hak-haknya Allah, dia rajin sholat, menjaga amanah, tidak dusta, menjaga hartanya orang dengan baik, menjaga janji, dan segala macam perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi mengatakan ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Makna penjagaan Allah apa? Di dunia maupun di akhirat. Di dunia yang dijaga Allah apa? Harta kita, anak istri kita, harta kita, badan kita dijaga sama Allah. Jadi kalau ada orang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, badannya dijaga, hartanya dijaga. Ingat kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir merobohkan pembangun rumah 2 anaknya itu di surat Al-Kahfi yang sering kita baca kalau hari Jumat itu. Di bawah rumah itu ada harta simpanan untuk 2 anak yatim tadi, yang tanpa sebab Nabi Khidir membangun rumah anak tadi. Apa kata para alim ulama ketika menafsirkan ayat tadi? Harta itu bukan harta bapaknya, tapi nenek moyangnya generasi ke-10 atau ke-7. Wa kana abuhuma sholihan, bapaknya anak yatim itu soleh, sehingga kesolehan bapaknya, nenek moyang mereka itu berimbas pada apa? Harta itu dijaga. Untuk siapa? Untuk anak keturunannya. Jadi kalau panjenengan ingin anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, bapak ibunya, kakek neneknya harus jadi orang yang soleh dan solehah. Maka Allah akan jaga keturunan. Karena barang siapa menjaga Allah, Allah akan jaga dulu. Kemudian dijaga apa? Agamanya, supaya agamanya dia istiqomah. Menjaga ketika dia akan meninggal dunia, diberi husnul khotimah, tidak su'ul khotimah. Ketika di akhirat Allah berikan jalan mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 cara yang Nabi sebutkan dalam beberapa hadis agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa yang pertama tadi Pak? Orangnya diberi kemudahan beramal soleh sebelum meninggal dunianya. Atau dengan kata lain, husnul khotimah. Masih ada 3 kategori atau 3 golongan yang lain, dan insya Allah pada kesempatan yang lain jika Allah berikan saya nikmat untuk bertemu panjenengan semua akan saya lanjutkan. Mengingat sudah masuk waktu syuruk, kita bisa melaksanakan salat Isra yang pahalanya pahala haji umroh sempurna-sempurna bisa kita laksanakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita belajar bersama-sama ini bermanfaat. Monggo Pak.
Nggih. Barakallahu fiik pertanyaannya, Pak. Jadi secara singkat saja ya, memang husnul khotimah itu kalau secara konteks bahasa itu memang lebih tepatnya itu digunakan untuk mendoakan orang secara konteksnya. Jadi misalnya ada seorang yang semoga engkau selamat di perjalanannya. Itu kan ketika dia akan melakukan perjalanan, bukan setelah dia sampai di tempat. Sama seperti orang yang masih hidup, maka doanya apa? Agar dia mendapatkan husnul khotimah. Secara konteks seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mendoakan dalam konteks yang lain bagi orang yang telah meninggal dunia agar dia bisa selamat sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika di sholat jenazah kita ada doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Bukan itu konteksnya juga apa? Agar dia diampuni, diberi rahmat, diangkat derajat dan seterusnya. Apa konteksnya? Sampai di yaumul kiamah. Jadi sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang Bapak dengar di YouTube barangkali. Cuma mungkin konteks yang dipahami oleh sebagian masyarakat seolah-olah berarti keliru kita minta husnul khotimah orang yang ini sudah meninggal ini supaya nanti husnul khotimah. Memang secara konteks husnul khotimah itu doanya tepatnya untuk orang sebelumnya. Karena memohon. Coba bukan berarti kemudian kita berhenti kan tidak mendoakan yang bersangkutan kan? Tetap kita harus doakan orang tua kita, kerabat kita, kaum muslimin seluruhnya. Maka insya Allah tidak bertentangan. Jadi panjenengan tetap kita semuanya tetap mendoakan orang-orang setelah meninggal dunia dengan doa-doa agar mereka tetap diberi ampunan Allah. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad itu menceritakan tentang orang yang naik derajatnya di surga, naik. Dia merasa amalnya nggak seberapa. Dia kaget, ya Allah, saya dapat dari mana ini? Kok saya dapat derajat seperti ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu berkat istighfar anak-anakmu untukmu. Berarti apa? Anak-anaknya tetap mendoakan bapaknya agar bapaknya ini diampuni dosanya oleh Allah. Ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat, bapaknya tetap mendapatkan. Nah, maka dengan sebab istighfar anaknya, bapaknya ini naik derajatnya. Nah ini berarti apa? Kan konteksnya kan tetap mendoakan husnul khotimah, kebaikan ya. Cuma memang konteks yang dimaksud di doa tadi husnul khotimah yang sering kita pakai selama bertahun-tahun, semoga husnul khotimah itu memang konteksnya seharusnya itu tepatnya dipakai sebelumnya. Jadi berharap panjenengan semua saya kalau meninggal nanti supaya diberi husnul khotimah. Tapi jangan berhenti di situ saja, setelah meninggal dunia tetap didoakan kan begitu. Semoga nyambung, Pak. Allah Alhamdulillah. Cekap ya, kita masuk sholat Isra, semoga bermanfaat. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita akan lanjutkan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian panjenengan saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.